Selamat siang Bu, apa Siang Bu, kabar? baik Bu. Baik ya. Sebelum kita melakukan proses coaching, sebagai awalnya saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan pada Ibu. Bisa? Bisa Bu. Baik. Yang pertama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Pada kesempatan ini saya akan menilai coach dan coaching apakah sudah sesuai alur Tirta atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot pada Koci, dan juga bagaimana Koci merespon dari pertanyaan yang sudah Ibu berikan kepadanya. Kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah itu ada 3. Yang pertama kompetensi kehadiran penuh atau presensi. Yang kedua kompetensi mendengarkan aktif. Yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, berarti 3 ya Bu ya. Iya Bu. Nah, dari ketiga kompetensi ini mana yang paling Kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini adalah ya Bu, secara kompetensi yang ingin dikembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Berarti 2 ya Bu ya. Iya, Bu. Nah, yang ketiga saya ingin bertanya pula indikator yang bagaimana yang diinginkan dalam proses coaching kali ini. Saya ingin coaching saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan ini Bu. Baik, itulah hasil perawatan ini. Silahkan melakukan proses coaching kepada coachingnya ya Bu. Iya Bu, akan saya laksanakan. Terima kasih, selamat siang. Siang Bu. Siang boleh. Siang boleh silakan masuk Bu. Ada apa Bu? Bu Leha? Saya lihat Bu Leha agak kurang bersemangat seperti biasanya. Apa yang bisa saya bantu? Gini Bu, saya mau curhat. Ibu ingat tidak waktu saya supervisi kemarin? Oh iya, yang supervisi oleh pengawas itu Pak? Iya. Nah, kenapa tuh Bu? Saya sepertinya itu mendapat teguran. Teguran apa tuh Bu? Masalah proses pembelajaran saya di kelas kemarin lah. Kenapa Ibu bisa sampai mendapat teguran dari pengawas Bu? Memangnya pada saat Ibu mengajar menggunakan metode apa Bu? Sebenarnya sih kalau menurut saya masalah itu tidak begitu berat. Cuman sepertinya waktu proses di pembelajaran kemarin itu dalam mengelola kelas itu sebenarnya kurang baik. Maksud Ibu seperti apa? Jadi di sini beliau keberatan di waktu saya mengajar kemarin. Waktu itu saya tidak menggunakan buku teks. Oh, kalau boleh saya tahu bagaimana Bu Leha mengelola kelas dalam pembelajaran? Jadi di situ waktu saya ditemui oleh pengawas itu saya ya sebelumnya saya meminta maaf terlebih dahulu kan. Kemudian tentang terkait proses belajar mengajar ke depannya itu menggunakan buku teks. Karena permasalahannya kan dengan buku teks. Jadi pengawas itu bagaimana kalau dalam menjalankan proses belajar itu menggunakan buku teks gitu. Gitu Bu ya. Jadi memangnya selama ini Ibu kenapa tidak menggunakan buku teks? Jadi menurut saya sih menggunakan buku teks yang saya gunakan Sudah menggunakan siswa. Sudah menggunakan siswa, ya kan? Iya. Kemudian di situ ya saya menggunakan metode saya lah dengan ceramah, gitu kan? Ya saya pikir nggak perlu lagi menggunakan buku teks. Terus Bu, metode Ibu, bagaimana hasil yang Ibu mengajar dengan menggunakan sumber belajar tersebut? Sepertinya perlu juga kita tahu Bu, karakteristik siswa itu juga berbeda-beda. Jadi pembelajarannya pun berbeda-beda Bu. Sih Bu, cuma gimana ya? Tidak kepikiran juga sih menggunakan itu. Jadi kayak mana ya? Itulah Bu pentingnya
adanya buku teks itu sebagai sumber belajar, mungkin harapan dari Ibu menggunakan sumber belajar itu dengan menggunakan buku teks. Terus merasa resah kan dan kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya pekerjaan saya yang lain pun jadi terbengkalai. Jadi mungkin bisa saya simpulkan ya Bu, yang membuat saya tidak nyaman ini adalah saat supervisi itu kan, masalah memberi sumber belajar ketika pengawas memperingatkan memberikan argumen, dan hal itu membuat pengawas merasa tersinggung lalu menyampaikan kepada kepala sekolah. Iya ya Bu, kira-kira mengajar yang bagaimana yang Ibu maksud? Memangnya Ibu bagaimana mengelola kelasnya kok bisa sampai dikritik? Cara saya mengajar dengan tidak menggunakan buku teks. Oh, lalu bagaimana Ibu merespon dengan kritikan pengawas tadi? Menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar menggunakan berbagai sumber yang ada di perpustakaan. Kemudian di situ saya menggunakan video. Jadi siswa itu menonton video, kemudian mereka diskusi, memecahkan masalah tentang materi yang saya tampilkan di video itu. Menggunakan buku teks saja Bu? Seperti yang saya ceritakan tadi Bu, saya itu menggunakan saya kan menggunakan buku dari berbagai sumber. Ya. Jadi kan di sini saya mengajak siswa menonton, menayangkan video pembelajaran dengan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Jadi di sini permasalahan saya tidak menggunakan buku teks itu yang menurut saya siswa saya di sini sudah termotivasi dengan pembelajaran yang saya berikan tadi. Sebenarnya metode Ibu mengajar itu sudah bagus. Bagaimana kira-kira hasilnya kemarin yang sudah Ibu dapatkan Bu dengan menggunakan metode itu? Gak kepikiran ke sana ya. Selama ini saya beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal. Itulah Bu pentingnya dengan menggunakan buku teks untuk sumber belajar siswa. Sesuai dengan yang dikritik oleh pengawas tadi, memang buku teks ini sangat bisa untuk membantu anak-anak kita di dalam proses belajar mengajar Bu. Iya ya, saya pikir ada benarnya juga ya Bu. Ibu bercerita bagaimana perasaannya sekarang Bu? Terus terang beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman dan merasa resah karena di rumah saya kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya pekerjaan lain pun jadi terbengkalai. Apa yang membuat Ibu merasa tidak nyaman? Membuat saya resah itu dan tidak nyaman itu karena pengawas itu Bu menyampaikan saya kepada sekolah. Takutnya nanti kepala sekolah marah dan menuntut saya. Ternyata membuat Ibu merasa tidak nyaman pada saat dikritik oleh kepala sekolah, Pak pengawas. Ibu memberikan argumen sehingga membuat Ibu Bapak itu tersinggung ya. Iya Bu, sebenarnya saya takut juga. Apa kira-kira saya akan dipanggil Bu ya? Iya, dipanggil kepala sekolah kira-kira bisa terjadi nggak itu ya? Bu, Ibu nggak usah takut, walaupun Bapak kepala sekolah akan memanggil Ibu, nanti bisa Ibu jelaskan di sana metode apa yang sudah biasa Ibu lakukan di sana, dan Ibu bisa akan menjelaskan ke semua dengan kepala sekolah. Jadi Ibu tidak usah merasa tidak nyaman atau merasa bersalah, karena Bu itu bisa menerapkan metode-metode yang berbeda
kepada siswa-siswanya Bu. Jadi Ibu jangan terlalu khawatir, dan nanti kepala sekolah bisa juga akan memberikan solusi kepada Ibu bagaimana metode selanjutnya yang diterapkan di kelas Bu. Mudah-mudahan ya Bu, saya tidak datang ke sekolah. Yang Ibu sampaikan, kira-kira rencana Ibu ke depan seperti apa ya Bu? Saya berniat akan menemui beliau. Mungkin ada solusi apa yang saya rasakan selama ini. Lalu apakah ada hal yang lain yang akan Ibu lakukan? Hal lain yang akan saya lakukan yaitu menemui pengawas. Dari sini saya akan meminta maaf kepada beliau supaya Pak, keterkaitan waktu saya supervisi kemarin, kedepannya saya akan menggunakan waktu dan meminta saran kepada beliau supaya kedepannya di saat saya menjalankan proses belajar mengajar itu bisa berjalan dengan baik dan meningkat apa yang diharapkan. Sudah sangat tepat sekali, saya setuju dengan ide yang sudah Ibu berikan. Sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini, apalagi sudah berurusan dengan kepala sekolah. Jadi saya agak khawatir, takutnya salah langkah lagi. Kalau Ibu sudah merasakan lega, lalu dari apa yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa untuk kedepannya yang akan Ibu lakukan? Komitmen saya sih untuk kedepannya saya akan mengacu pada kurikulum. Kemudian saya akan mematuhi peraturan-peraturan yang ada dengan menggunakan buku teks. Lalu dukungan apa yang Ibu butuhkan? Itu jawab sedikit, apa yang Ibu lakukan untuk melakukan komitmen tersebut Ibu? Ini nih Bu yang masih saya pikirkan. Mungkin saya pikir saya perlu diskusi dengan teman sejawat, ya intinya ya dengan mapel saya sendiri kan yang seruput, supaya dengan komunikasi ini kita bisa sama-sama, atau saya dengan teman saya itu bisa saling mengingatkan. Nah, itu ide yang sangat bagus sekali Bu. Mungkin itu ide yang bagus sekali Bu. Semoga dapat segera terselesaikan dan dapat bekerja dengan suasana, dengan hati yang senang dan bahagia dalam melaksanakan proses belajar mengajar di kelas ya Bu. Amin. Terima kasih ya Bu. Masalah ini sudah selesai. Saya pun keluh kesah saya pun sekarang sudah merasa lega. Sama-sama ya Bu. Karena Bu, karena di sini masalah pun saya sudah selesai, saya pun punya janji dengan anak di kelas. Karena itu tadi saya kasih tugas untuk mengumpulkan tugas. Oh iya. Saya mau permisi dulu, pamit. Terima kasih banyak. Oh iya, silakan Bu. Semoga sukses Bu ya. Tetap semangat dalam mencerdaskan anak-anak kita. Ya, makasih Bu. Sama-sama. Siang Bu. Siang Bu. Sudah melakukan proses coachingnya kepada coach tadi Bu? Sudah Bu, sudah berjalan dengan baik. Baik, kalau begitu saya ingin bertanya kepada Ibu, hasil indikator yang mana? Iya. Kalau begitu saya ingin bertanya pada Ibu, apa yang sudah dilakukan saat coaching terhadap indikator pencapaian yang sudah Ibu sebutkan tadi? Saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali koci untuk menceritakan kesalahan dan menemukan solusinya Bu. Oh begitu. Oke, proses coaching sudah berjalan dengan baik. Ya. Kemudian alur tirta juga sudah sesuai dan proses menggali informasi juga sudah sesuai ya Bu ya. Iya Bu. Kemudian kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil dari coaching yang sudah Ibu lakukan tadi? Kompetensi yang ingin dikembangkan adalah dengan cara lebih memahami lagi tentang proses tirta, sehingga nanti saya dapat melakukan lebih baik lagi Bu. Baik.
Demikian Bu, semoga kedepannya proses coaching ini bisa berjalan lebih baik lagi dan kita bisa melakukannya dengan baik. Mari sama-sama belajar. Amin Bu. Terima kasih, selamat siang. Siang Bu.